Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir di sini di podcast kali ini, yang dimana pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik atau digital, yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang baru di Provinsi Jawa Barat. Nah, pada podcast kali ini juga telah hadir narasumber yang sangat spesial, yaitu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Asep Nandang Rasadi selaku Kepala Bidang Bina Desa. Gimana Pak Kabid? Sehat? Alhamdulillah. Kabarnya? Terima kasih. Alhamdulillah Pak Kabid. Oke. Nah, sebelumnya Pak Kabid, pemilihan kepala desa itu kan sudah terbiasa terlaksana ya Pak Kabid. Betul. Nah, pada saat itu tuh pelaksanaan pemilihan kepala desa itu secara konvensional ya Pak Kabid. Betul. Melalui surat suara yang dicoblos lalu dimasukkan ke kotak suara dan dihitung ya Pak Kabid. Betul. Nah, pada saat ini tuh akan dilaksanakan ya Pak Kabid pemilihan kepala desa secara elektronik ya. Elektronik atau digital. Oke. Nah, pendengar kita nih Pak Kabid dari desa, khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Barat tuh ingin tahu gitu ya Pak Kabid, karena memang hal ini tuh cukup baru, sehingga apa sih Pak Kabid ya yang bisa dijelaskan mengenai latar belakang terkait adanya pelaksanaan pemilihan kepala desa secara digital? Apa sih alasan dilaksanakannya itu Pak Kabid? Nah, jadi begini Kang Reza dan pemirsa sekalian, bahwasanya Pilkades digital ini dimulai dari ide dan gagasan Pak Gubernur Jawa Barat. Ya, pada bulan Mei, Pak Gubernur mengemukakan bahwa di Provinsi Jawa Barat ini harus dijadikan role model Ya. pilot project ya, untuk Pilkades digital. Maka kita dari DPMD Provinsi Jawa Barat merumuskan, lalu juga melakukan beberapa survei sih sebetulnya ke Boyolali dan Sleman ya pada saat itu. Pengen melihat bagaimana sih sebetulnya yang disebut dengan Pilkades digital yang memang telah dilaksanakan di Boyolali pada saat itu. Maka setelah itu kita beranikan launching untuk pelaksanaan Pilkades digital di pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 Juni 2025 ya. 2025 ya. Pada saat itu di Karawang launching. Di Karawang ya launchingnya. Di Karawang di launchingkanlah tentang Pilkades digital atau Pilkades elektronik. Nah, kenapa kita tidak memakai istilah e-voting? Oh iya, karena memang pada awalnya itu e-voting ya. Pada awalnya memang Pak Gubernur menyebutkan e-voting nih. Tapi karena memang e-voting ini sudah merupakan satu merek dagang, maka kita tidak lagi menggunakan proses atau penggunaan nama e-voting. Tetapi kita lebih ke menggunakan istilah digital atau elektronik lah pada saat sekarang itu. Sekarang ya. Oh iya, seperti ya. Nah, Pak Kabid, kan di Pilkades elektronik ini kan akan dilaksanakan nih. Kira-kira itu pelaksanaan yang terdekat nih Pak Kabid, di mana sih pelaksanaan yang terdekat itu? Nah, di pemerintah Provinsi Jawa Barat yang masa habis jabatan kepala desanya di 2026 ini ada sekitar 538 desa. Banyak ya? Nah, banyak juga nih. Tapi yang paling awal ini kan ke Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu ini ada sekitar 139 desa. Wah, cukup banyak ya, sampai 100 lebih. Betul, masa bakti atau jabatannya ini di bulan Februari. Gitu. Nah, untuk persiapan sekarang nih ke Indramayu tuh sudah apa aja sih Pak Kabid? Yang pertama tentunya kita juga melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Indramayu. Karena sebetulnya begini, pelaksanaan pemilihan kepala desa ini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sebetulnya. Oh, sebetulnya itu bukan dari provinsi ya? Bukan. Berarti provinsi, betul. Provinsi ini hanya berkewenangan memonitoring dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkades. Nah, namun kenapa provinsi masuk sekarang? Kenapa tuh Pak Kabid? Karena jadi pertanyaan tuh. Tadi inisiasi itu tuh, bahwasanya pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin ada role model. Role model ya? Pilot project lah tentang pelaksanaan Pilkades digital itu. Makanya kita berkunjung dan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Indramayu untuk pelaksanaan Pilkades digital di Kabupaten Indramayu. Ya seperti itu ya pemirsa. Awal mula dari pelaksanaan Pilkades secara digital ini ya Pak Kabid. Nah, kita masuk nih Pak Kabid ke dalam proses terkait mekanisme dalam pelaksanaan itu ya.
Nah, bagaimana sih Pak Kabid tahapan atau pelaksanaan pilkada secara digital ini dari awal sampai akhir, apa aja sih gitu ya, pelaksanaannya itu seperti apa gitu? Betul. Nah, tentunya pelaksanaan pilkada digital ini tidak terlepas dari Permendagri 65 2017 ya. Oh iya. Bahwasanya memang pelaksanaan pilkada ini tetap harus mengacu ke Permendagri 65 ini. Sesuai aturan ya Pak Kabid. Sesuai aturan, karena memang sampai saat ini sebetulnya kalau pilkada sendiri setelah diatur. Tapi memang Permendagri yang terbaru tentang pilkades ini belum keluar, maka kita masih mengacu ke Permendagri 65 tahun 2017 tentang pelaksanaan pilkades. Yang mana pelaksanaan pilkades ini, kalau memang masa baktinya itu habis di bulan Februari, artinya 6 bulan sebelum itu, nah ini harus persiapan, ya gitu, harus persiapan untuk itu. Nah Pak Kabid, kan ini tuh pelaksanaan itu secara elektronik atau digital. Nah, perangkat apa aja sih Pak Kabid yang digunakan? Ini tuh pasti akan menjadi pertanyaan juga nih. Betul. Dari masyarakat. Perangkat yang digunakan itu apa saja tuh? Betul. Dari hasil tadi kita merumuskan tentang pilkada digital, sebetulnya kita sudah siap ya, mau pilkada digital murni atau pilkada digital, kalau istilah Pak Bupati Indramayu itu hybrid ya. Hybrid ya. Nah, atau memang masih ada tahapan yang konvensional dipadukan dengan elektronik. Ya. Nah, yang diambil oleh Kabupaten Indramayu karena memang masih mengacu ke Permendagri 65 tadi, maka tahapannya tetap secara manual. Dan kita sebetulnya hanya merubah ini saja sih. Merubah apa Pak Kabid? Hanya merubah surat suara menjadi tablet. Oh, tablet itu. Ya, jadi sebenarnya cukup simpel juga ya Pak Kabid. Simpel sebetulnya ya. Pelaksanaannya. Jadi kita itu tidak membuang-buang kertas lah ya Pak Kabid. Cukup satu alat tablet buat mengklik, lalu langsung muncul itu hari. Betul. Oke, cukup simpel sebenarnya Pak Kabid. Simpel sekali sebetulnya. Ya. Nah, jadi Pak Kabid, salah satu mungkin ini juga jadi pertanyaan nih dari masyarakat. Apakah kan ini tuh elektronik atau digital ya Pak Kabid? Yeah. Nah, apakah masyarakat itu masih datang ke TPS gini? Kalau nanti kedepannya kan kalau tadi mah kita juga masih datang ke TPS ya kalau di Indramayu mah, karena memang sesuai dengan kulturnya juga. Nah, kalau kedepannya apakah masyarakat itu tetap datang ke TPS atau bisa memilih dari rumah atau dari mana gitu? Nah, ini tergantung bagaimana nanti perubahan peraturan pemerintahnya sebetulnya. Oh, sebenarnya masih ke aturan sebenarnya. Betul, ya? Karena memang pada saat ini peraturan pemerintah itu belum direvisi ya. Jadi mengharuskan tetap masyarakat ini datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan. Sebetulnya sederhana, kalau memang nanti ke depan ini mau digital, yang pertama biaya lebih murah tentunya. Murah pasti ya. Yang kedua efisiensi waktu. Nah, kita nggak perlu berangkat ke TPS ya. Berangkat ke TPS. Jadi kita tidak libur, yang sekolah tidak libur sebetulnya. Kan hanya kalau melakukan hanya pemilihan secara digital hanya perlu waktu 5 menit sebetulnya. Cukup simpel. Cukup simpel. Nah, namun ya memang kultur masyarakat di kita juga ya, yang memang belum bisa menerima sebetulnya. Jadi kita full gitu ya. Pelan-pelan ya Pak Kabid, sambil kita ke digital secara full, kita melaksanakan secara elektronik terlebih dahulu ya Pak Kabid. Oke Pak Kabid. Nah Pak Kabid, terkait pasti ini juga masyarakat tuh bertanya terkait keamanan dari pelaksanaan pilkada secara elektronik ini ya Pak Kabid. Nah, bagaimana sih Pak Kabid langkah yang diambil dari pemerintah agar bisa masyarakat tuh yakin bahwa keamanan itu sangat terjamin itu dalam pelaksanaan itu? Bagaimana sih Pak Kabid cara kita bisa mengedukasi gitu? Nah, cara kita mengedukasi dan sosialisasi pilkada digital tentunya salah satunya dengan podcast yang kita lakukan ini ya. Sebenarnya ini juga bisa memberikan wawasan, memberikan edukasi dan wawasan kepada masyarakat sebetulnya. Selain juga kita melakukan sosialisasi tentang bagaimana pelaksanaan pilkada digital, terus nanti juga kita melakukan bintek untuk petugas KPPS ya, melaksanakan pilkadesnya. Nah, tentunya yang tadi penjaminan data itu sebetulnya kan kita juga melakukan enkripsi data ya, yang punya ISO 2007 kalau nggak salah itu ada dilakukan di situ. Tapi kalau kita selalu berpikir negatif, sebenarnya itu juga sebetulnya kan secara manual bisa lebih banyak kerawanan. Iya, rawan manipulasi atau betul. Kalau kita terus berpikir negatif, kapan kita majunya sih sebetulnya? Betul. Begitu. Apalagi saya harusnya sebagai generasi muda harus bisa mendukung ya. Gadget sebetulnya harus bisa mendukung ya. Harus lebih melek lah ya. Betul. Karena kan dengan digitalisasi itu kan kita juga diberi beberapa kemudahan ya. Sebetulnya simpel, sederhana. Masyarakat kita ini di Indonesia khususnya kan sebetulnya sudah melakukan digitalisasi. Ya, contohnya begini, masyarakat ini belanja ke Alfamart atau Indomaret. Ya.
kan sebetulnya barang ini di scan di barcode lalu muncul harga, kita bayar. Nah itu kan digitalisasi. Sama sebenarnya, sebetulnya sama kan. Masyarakat juga percaya ya terhadap sistem itu masalahnya gitu. Makanya kita harus sering melakukan edukasi ya. Nanti juga kita lakukan beberapa podcast harusnya ke depannya. Iya sebenarnya. Untuk ke depannya gitu. Siap Pak Kabid. Nah Pak Kabid, tentang kesiapan dari masyarakat, menurut Pak Kabid seberapa siap sih masyarakat ya bisa melaksanakan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa secara digital ini, kesiapannya kira-kira Pak Kabid? Begini, kita kan sudah melakukan beberapa kali sosialisasi. Sebetulnya setelah kita sosialisasikan dan kita praktekkan tentunya dengan simulasi ya saat pemilihan pilkada kita, pada akhirnya mereka mengerti. Oh kayak begini tuh proses pilkada kita tuh ternyata mudah ya. Dan ternyata memang kalau yang tadi saya bilang di Indramayu ini kan hybrid ya. Hybrid ini tentunya tidak memerlukan jaringan internet atau koneksi internet. Nah itu juga menjadi pertanyaan tuh. Betul. Jadi nggak tersambung ke internet ya Pak? Tidak sama sekali. Jadi gini, prosesnya begini. Kita ada dua proses, yaitu prapilkades dan pilkadesnya. Nah prapilkadesnya kita menyiapkan data dasar desa. Dalam hal ini kita menginput data dasar desa ini untuk masuk di aplikasi Siap Desa. Oh iya. Yang kita siapkan untuk di desa. Buat pelayanan. Buat pelayanan, kedepannya buat pelayanan, buat data kependudukan yang akurat. Nanti si data dasar desa ini, ya kalau ini ada yang disebut dengan daftar pemilih sementara DPS. Oh iya DPS. Nah, ini kita coklitkan nih dengan data KPU nantinya. Nah sudah coklit muncullah daftar pemilih sementara juga ya. Sesudah daftar pemilih sementara ini muncul, baru nanti kita ke lapangan coklit juga dengan masyarakat ada atau tidak atau memang sudah pindah dan sebagainya. Jadi sebetulnya lebih simpel, lebih mudah terjamin sebetulnya kerahasiaannya, karena dari kegiatan ini juga yang pertama kita mengurangi ya sudah umum sebetulnya dari masyarakat dimanapun lah di Indonesia ada banyak dari perjudian nih, taruhan segala macam. Iya betul. Nah kalau digital murni, betul-betul digital murni sebetulnya perjudian hilang. Terus bentrok antar sesama pemilih juga hilang juga sebetulnya. Lebih aman sebenarnya. Lebih aman sebetulnya. Begitu. Nah, menurut kami nih terkait manfaat, apa sih manfaat yang bisa dirasakan dibandingkan pilkada secara manual itu? Manual atau digital, apa sih manfaatnya gitu ya? Bisa dijelaskan? Manfaat yang terbesar tentunya adalah bisa menjaga kerukunan dan kedamaian di masyarakat itu sendiri. Itu poin utamanya ya? Poin utamanya itu sebetulnya, karena kita tidak bersentuhan langsung dengan pemilih yang lain. Kan sebetulnya begini, yang jadi keributan itu biasanya begini, dikala penghitungan suara nih secara manual, sebut si A, yang ini kan pendukungnya dia. Nah, siling aja terjadilah keributan. Itu sebenarnya jadi pemicu sebenarnya. Jadi pemicu. Yang pertama itu sebetulnya ya. Yang kedua tentunya efisiensi anggaran. Nah, ya efisiensi ya. Apalagi sekarang itu lagi marak ya terkait efisiensi. Efisiensi itu tentunya efisiensi anggaran ini sangat besar lah kalau dibanding dengan manual. Kalau kita melakukan secara digital, secara murni ini bisa efisiensi sekitar 70%-an. Cukup besar ya. Cukup besar juga, signifikan karena biaya pemilihan kepala desa juga mahal. Mahal ya itu sih. Mahal. Ada yang menganggarkan sampai ke 40 atau 50 miliaran itu dalam satu kabupaten ya. Cukup besar ya, sampai puluhan miliar seperti itu. Dan memang pemilihan kepala desa lah yang paling ramai dibanding pemilihan kepala daerah. Iya betul, paling ramai ya. Betul. Nah untuk terkait ini nih Pak Kabid, apakah dengan pelaksanaan secara elektronik atau digital itu bisa meningkatkan partisipasi gitu ya dari masyarakat? Apakah bisa itu Pak Kabid? Karena kan kadang dalam pemilihan itu kadang tidak 100% pada pemilih lah, ada yang golput lah. Kalau dengan pelaksanaan seperti ini, apakah bisa meningkatkan partisipasi? Kalau saya lihat animo masyarakat di Kabupaten Indramayu khususnya yang kemarin dilakukan sosialisasi, ini saya lihat ada peningkatan juga ya. Ini disebabkan karena keingintahuan mereka. Itu sih ya, keingintahuan yang bisa meningkatkan partisipasi ya. Bagaimana sebetulnya pilkada kita? Makanya meningkat nih, dilihat dari respon masyarakat juga. Kita kan juga melakukan acak ke masyarakat bagaimana kalau kita lakukan pilkada digital. Nah gitu, itu sebetulnya. Oke, siap Pak Kabid. Nah untuk rencana dan harapan ke depan nih Pak Kabid, apakah sistem pelaksanaan pemilihan kepala desa secara digital ini akan diterapkan di seluruh desa di Jawa Barat gitu Pak Kabid? Apakah hanya di daerah tertentu atau nantinya akan merata itu ya dilaksanakan di semua desa?
sesuai dengan instruksi Pak Gubernur, sebetulnya memang ini harus dilaksanakan di semua desa di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, untuk tahun depan sesudah ini mungkin tinggal tersisa 400. Di tahun 2027 nih agak banyak, sekitar 2000 desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa. Banyak ya? Cukup banyak juga, dan terakhir di 2028, nah sisanya sekitar 2000-an juga akan melaksanakan pilkades secara digital juga tentunya. Nah, untuk pesan dari Pak Kabid terhadap generasi muda atau perangkat desa ya dalam mendukung pemilihan kepala desa secara digital ini, apa sih pesannya ke generasi muda atau perangkat desa terhadap pelaksanaan ini, cara mendukungnya gitu Pak Kabid, pesannya pada generasi muda gitu. Nah gini teman-teman, generasi muda atau Gen Z ya sebenarnya ya, istilahnya sekarang ini ada satu pepatah yang dikemukakan oleh seorang pakar ahli ya, bahwasanya siapa yang menguasai elektronik atau siapa yang menguasai digitalisasi maka dia akan menjadi pemenang. Artinya di situ kita harus sudah mulai beralih ke proses digital, apapun itu. Cuma satu aja, jangan bikin hologram perempuan digital. Nah, itu mah jangan ya, lebih bahaya itu mah. Oke, siap. Oke, siap Pak Kabid. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Harapan Pak Kabid sendiri nih terhadap masa depan demokrasi di desa ya, tentang digitalisasi ini, apa sih harapannya supaya kedepannya itu bisa terlaksana dengan baik, harapannya gitu? Jadi saya berharap masyarakat di teman-teman dan masyarakat di desa ini bisa menerima digitalisasi. Jadi kalau mereka bilang kita mah apa itu gaptek atau segala macam ya, sebetulnya dengan tidak sadar kalau mereka memakai HP juga sudah digitalisasi sebetulnya. Iya, betul ya. Jadi tidak ada alasan kita menolak digitalisasi, karena ke depan itu tadi siapa yang menguasai digital, siapa yang digital pasti dia yang akan menguasai kehidupan sebetulnya. Betul Pak Kabid. Oke, terima kasih Pak Kabid terkait bincang-bincang ini tentang pilkades secara elektronik atau digital. Semoga dengan adanya obrolan ini bisa memberikan edukasi, wawasan, serta pengetahuan tentang pelaksanaan ini kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat di Provinsi Jawa Barat, agar bisa melek digital ya Pak Kabid, dan bisa mendukung penuh pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Jawa Barat. Baik, terima kasih Pak Kabid telah hadir. Oke, terima kasih para ya desa yang telah menonton podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.